saja sejenak bahas pajak. Bersama lagi dengan saya Syamsul dan rekan saya Ihsan Ahmad. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu ya. Jadi hari ini sudah masuk bulan April nih Pak. Jadi SPT tahunan orang pribadi sudah selesai semua. Kita ucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadinya ya Pak. Nah, jadi sudah masuk bulan April nih Pak. Kita akan mendekati apa Pak Ihsan? Laporan SPT tahunan PPH Badan lambat tanggal 30 April 2024 untuk SPT tahun 2023. Baik, jadi sebentar lagi sudah memasuki batas waktu pelaporan SPT tahunan badan. Nah, masuk bulan April ini segera disiapkan nih Bapak Ibu yang mempunyai PT atau CV atau yayasan ya Pak Ihsan? Yayasan, koperasi, firma, Segera. dan perseorangan. Betul, segera dilaporkan SPT tahunannya. Kemudian untuk pelaporan SPT tahunan badan sendiri, apa sih Pak sebenarnya yang harus kita siapkan? Untuk SPT tahunan BP Badan minimal untuk melampirkan laporan keuangan. Laporan keuangan banyak, tetapi yang dipersyaratkan hanya dua, yaitu laporan neraca dengan laporan rugi laba. Perlu saya sampaikan, untuk laporan neraca adalah keadaan kondisi neraca per tanggal 31 Desember 2023. Kalau laporan rugi laba, Mas Samsul, itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Jika wajib pajak memang sesuai dengan tahun pembukuan yang lazim di Indonesia, yaitu dari Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Baik, jadi itu ya yang harus pertama disiapkan adalah laporan keuangannya ya Pak Ihsan, yang terdiri dari pertama tadi ada neraca, kemudian ada laba rugi minimal. Iya, betul. Lalu nanti kalau sudah disiapkan laporan keuangannya, jangan lupa membuat akun DJP online ya Pak Iya, Ihsan. pastinya sama dengan wajib pajak orang pribadi harus ada EPIN. EPIN Iya. untuk masuk ke sistem online-nya Direktorat Jenderal Pajak. Betul, jadi nanti kalau sudah punya EPIN-nya, sudah punya akun DJP online-nya, sudah ada laporan keuangannya, tinggal dilaporkan SPT tahunan PPH badannya, begitu. Betul sekali. Kemudian untuk SPT tahunan PPH badan ini Pak, kan mungkin ada yang bingung terkait penggunaan tarif pajaknya. Sebenarnya saya ini harus pakai tarif yang seperti apa nih badan saya, PT saya, begitu Pak. Betul sekali. Nah, tarif PPH pasal 25 badan itu berdasarkan ketentuan umum dulu kita jelaskan adalah tarif 22%. Dulunya sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu dikenakan 25%. Setelah dengan Undang-Undang Nomor 7 tadi 2021 maka dikenakan 22% secara umum PPH badan. Namun ada tarif yang dinamakan PP 23 tahun 2018 sebenarnya telah diubah dengan PP 55 tahun 2022 untuk wajib pajak badan yang pertama CV, yayasan, dan PT perseorangan, firma, CV perusahaan komanditer ya. Betul, Itu perusahaan komanditer. jangka waktunya jika belum sampai dengan 4,8 M dapat mengenakan tarif dengan PPh 0,5% final. Adapun dengan PT perseroan terbatas maka ininya waktunya selama 3 tahun gitu. Jadi tadi CP itu yang sering kita dengar ya CP 4 tahun, PT itu 3 tahun. Baik, jadi Ya, itu untuk penggunaan PPh setengah persen ya? Iya, 0,5% dari omset, dari penerimaan omset yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak badan. Baik Pak, jadi kan sambil saya jelaskan rangkumkan ya Pak yang sudah Bapak sampaikan. Jadi untuk PT untuk jangka waktu penggunaan PPh setengah persennya adalah 3 tahun dari tahun 2018 atau dari tahun terdaftarnya kalau misal terdaftar setelah 2018. Kemudian untuk CV, yayasan, dan juga perorangan ya Pak, Iya, betul. itu 4 tahun begitu. Nah itu dihitung dari omset tadi ya Pak? Betul sekali. Betul. Di bawah 4,8 M. Jadi kalau omset atau peredaran usahanya meskipun baru 1 tahun sudah mencapai 4,8 M di bagian atau masa tahun pajak, maka tahun depannya otomatis nggak perlu lagi PPh 0,5%, harus kembali dengan tarif PPh dengan tarif 22%. Tarif umumnya ya Pak? Tarif Jadi umum kembali ketentuan lagi. PPh. Baik. Nah kalau untuk tarif umum sendiri itu kan berarti dihitungnya dari laba ya Pak? Iya, pastinya. Untuk PPh final bukan berarti tidak mencantumkan laba rugi laba tadi. Berarti Dengan tetap PPh wajib final ya? tetap wajib, tapi Baik. memperhitungkan pajaknya berdasarkan peredaran usaha, bukan pada laba
yang diperoleh oleh wajib pajak badan. Jadi tetap melampirkan laporan keuangannya ya kawan pajak semua, laporan keuangan, tapi dihitungnya berdasarkan omsetnya begitu. Itu untuk yang masih menggunakan PP 23 atau PPh final 0,5%. Lalu tadi Pak, mungkin sebelum kita akhiri ya Pak, tadi kan kalau sudah melewati 4,8 miliar kan harus beralih nih. Misal saya tahun 2023 sudah 4,9 miliar. Tahun 2023-nya saya pakai 0,5% atau pakai PPh badan berarti? Maka tahun 2023 otomatis sudah menggunakan PPh badan dengan tarif ketentuan umum. Tahun berikutnya? Iya. Ataupun wajib pajak boleh dikenakan tarif PPh ketentuan umum jika belum sampai dengan waktu yang telah ditentukan, mau dikenakan berdasarkan tarif PPh ketentuan umum, maka bermohon ke kantor pelayanan pajak terdaftar melalui sistem DJP online bahwa pengenaannya sebelum tanggal 31 Desember tahun lalu untuk pengenaan PPh berdasarkan ketentuan umum tadi, Mas Samsul. Baik, jadi seperti itu kawan pajak. Sekilas ya terkait pelaporan SPT tahunan PPh badan. Jangan lupa segera disiapkan laporan keuangannya dan segera dilaporkan SPT tahunan PPh badannya. Sampai tunggu jumpa dulu Mas Samsul. Masih ada lagi? Ada. Gimana kalau dengan wajib pajak yang tidak ada kegiatan usaha, Mas Samsul? Oh iya, bagaimana kalau dengan wajib pajak yang tidak ada kegiatan usaha ya? Apakah harus tetap buat laporan keuangan Pak? Atau lapor SPT? Tetap wajib SPT. Jika tidak ada kegiatan, tidak ada penyetoran, tetapi ada kewajiban pelaporan, Mas Samsul. Jadi tetap mencantumkan laporan neraca dengan surat pernyataan, paling tidak menyatakan bahwa tidak ada kegiatan usaha. Baik. Tapi kalau gimana, Mas Samsul, kalau misalnya tidak ada kegiatan usaha, terus selamanya mau ini, apakah boleh dilakukan penghapusan atau gimana itu? Oh iya, saya tahu Pak kalau itu. Jadi kalau misal memang sudah tidak ada kegiatan usaha, kawan pajak bisa mengajukan namanya non efektif, betul ya Pak? Betul sekali, wajib pajak non efektif. Sepanjang sudah tidak ada persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Baik, jadi bisa mengajukan permohonan non efektif, tapi tetap harus dilaporkan dulu ya untuk SPT tahunannya. Kan ada atau tidak ada usaha, Bapak Ibu harus menyatakan melalui SPT tahunannya begitu. Baik, sana ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya cukup, Mas Samsul. Baik, jadi seperti itu kawan pajak, jangan lupa segera dilaporkan SPT tahunan PPh badannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima Salam. kasih.